pagi, Bu. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan 3. Wih, seru juga. Jadi yang pertama adalah darah samar, yang kedua cairan pleura untuk transfusi eksudat, dan yang ketiga adalah cairan otak atau cairan LCS. Ya, nanti dibaca LCS itu apa? Itu singkatan. Untuk yang pertama kita melakukan pemeriksaan darah samar. Nah, biasanya darah samar ini sampel yang digunakan adalah feses ya. Jadi untuk melihat adanya apa? Infeksi atau perdarahan atau radang ya pada saluran cerna. Nah, biasanya darah samar ini banyak ditemukan pada usia balita ataupun anak-anak. Makanya kemarin saya mengarahkan untuk mengambil sampel anak-anak ya. Itu sampelnya anak-anak atau balita? Balita. Usia? Bayi, balita, anak. Kalau balita berarti kan di bawah tahun, berarti ya 2 tahun sampai 5 tahun. Sebenarnya ada beberapa cara atau metode yang bisa kita gunakan ya untuk melakukan pemeriksaan darah samar. Tapi hari ini kita melakukan pemeriksaannya menggunakan rapid test seperti ini. Kalau rapid berarti cara apa dia? Cepat. Cepat ya. Nah, nanti ada ini namanya pengencernya. Jadi nanti fesesnya diambil sedikit aja ya, baru dicampurkan ke dalam larutan. Nah, jadi nanti seperti ini. Ini kan ada tutupnya warna hijau, nanti dibuka. Nah, kalian ambil fesesnya di ujungnya sini, ya. Habis itu baru dimasukkan lagi ke dalam, ditutup rapat, baru dihomogenkan. Jadi nanti dihomogenkan seperti ini. Nah, setelah itu atasnya kita patah, kalian patah saja, baru diteteskan ke kasetnya, ya, 1-3 tetes. Nah, nanti akan muncul ini. Ini tempat sampelnya. Di sini ada tulisan C dan T. C ini apa? Kontrol. Kontrol. Yang T ini tes. Yang ini untuk sampel. Kenapa harus dikasih larutan buffer atau larutan pelarut? Karena kalau langsung fesesnya di sini, prosesnya tidak akan bisa berjalan karena feses kan konsistensinya lebih padat. Jadi dia harus dicairkan dulu agar meresap ke dalam enzim. Ya, di dalamnya sini ada enzimnya. Jadi dia bisa meresap, akhirnya melewati garis T dan garis C. Sekarang kalau hasilnya seperti ini. Ini ya. T dan C. Kalau hasilnya terdapat garis merah di lambang C, berarti apa? Negatif. Kalau misalnya T dan C-nya positif, terbentuk garis berarti positif. Kalau seperti ini, invalid ini bisa mungkin kasetnya ya rusak atau error, ya. Kalau seperti ini palsu. Kenapa positif palsu? Karena nggak di kontrolnya kan. Oke, jadi keduanya ini harus diulang karena hasilnya adalah invalid.
valid atau error. Jadi prinsipnya kalau menggunakan rapid test itu kontrol harus selalu ada garisnya, ya. Jadi yang ini adalah negatif, ini positif, yang ini invalid karena dia kontrolnya tidak tergaris. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Mana tadi paham? Sudah ya? Saya hapus? Sudah, Bu. Siapa buang bukuku? Transudat dan Eksudat. ada yang tahu perbedaan transudat dan eksudat? Ada yang tahu? Kalau transudat biasanya berasal dari apa? Kalau transudat itu berasal dari proses peradangan atau infeksi atau bukan? Bukan. Kalau eksudat? Iya, berasal dari adanya proses peradangan atau infeksi. Jadi itu bedanya ya. Kemudian sampelnya ini bisa cairan pleura, cairan sendi, cairan lambung bisa juga, dan cairan tubuh lainnya. Tetapi untuk praktikum kali ini kita menggunakan cairan pleura karena cairan pleura yang paling mudah untuk didapat daripada cairan-cairan lainnya. Nah, sama seperti pemeriksaan urin, transudat eksudat ini juga ada 3 tahapan. Ya, jadi secara apa? Morfologi, kimia, dan kimia. Yang makros apa aja, Dek? Jadi volume, warna, kejernihan, Bau. berat jenis, dan bekuan. Ingatin ya, dia harus ada bekuannya karena nanti bisa dilihat di situ terdapat gumpalan atau tidak. Kalau ada gumpalan nanti dilaporkan terdapat Gumpalan. seperti itu atau bekuan. Kemudian yang kimiawi, tes Rivalta. Ini untuk melihat adanya protein, ya. Kemudian kita bisa juga tes protein dan glukosa. Nah, untuk tes protein, glukosa dan berat jenis nanti kita menggunakan strip testnya urinalisa. Jadi nanti cairannya tinggal kalian celupkan di cairan celupnya, kemudian dibaca berat jenis, protein dan Glukosa. Jadi 1 kali kerja kalian bisa mendapatkan 3 hasil pemeriksaan atau 3 hasil. Ini hapus dulu. Untuk tes Rivalta nanti kalian ambil itu di meja masing-masing sudah saya siapkan tabung reaksi yang agak besar. Nanti diisi berapa mili aquades? 10 mili aquades. Kemudian ditambah 1 tetes asam asetat glasial. Asam asetat glasial ini asam asetat yang kandungan airnya rendah, bahkan tidak ada. Jadi ini adalah asam asetat murni, ya. Jadi tidak perlu diencerkan. Kemudian ditambahkan dengan 1 tetes cairan pleura atau cairan rongga atau 1 tetes sampel. Ya, nanti dilihat dia ada kekeruhan atau tidak ada kekeruhan. Kalau transudat negatif. Kekeruhannya negatif. Atau kekeruhan ringan. Kekeruhan ringan ini pada saat kalian meneteskan cairannya 1 tetes, dia akan terbentuk seperti kabut tapi langsung menghilang. Nah, kalau itu namanya adalah kekeruhan ringan. Berarti masuknya di transudat. Kalau eksudat positif, kekeruhan positif dan lebih kuat. Jadi nanti pada saat diteteskan, kalau dia terbentuk kekeruhan atau kabut, tetapi dia tidak menghilang dengan cepat,
artinya ada proses ya, melambat gitu menghilangnya, berarti dia masuknya di extruder. Nanti bisa kita praktekkan masuk di transudar atau extruder. Sampai sini paham? Paham. Boleh dihapus? Boleh. Jadi nanti mikroskopisnya itu ada dua. Yang pertama hitung jumlah leukosit. Kalau di darah pakai larutan apa? Reagennya? Tur. Terus. Kalau di transudar exudar kita menggunakan NaCl 0,85% atau NaCl 0,9%. Untuk yang ini kalian harus berhati-hati, harus lebih paham bentuk dari leukosit, karena kalau NaCl leukositnya tidak terwarnai dan sel-sel lain itu tidak lisis. Kalau truk, sel-sel lain seperti eritrosit, sel epitel dan yang lainnya lisis ya. Jadi nanti diperhatikan baik-baik mana yang masuk leukosit, mana yang masuk eritrosit. Kemudian kalau di darah berapa kali pengencerannya? 200 kali. Pengenceran adek. Oh. Duh. 10 dan 2. Jadi kalau 10 sampelnya 10 mikron, reagennya 90 mikron. Dapat pengencerannya gini ya. Pengenceran sama dengan jumlah total dibagi sampel. Jumlah totalnya berapa ini? 100. Sampelnya 10. Jadi pengencerannya 10 kali. Ini pada darah. Sekarang kalau pada cairan pleura, karena pada cairan pleura ini leukositnya lebih sedikit, jadi sampel dan reagennya harus dibalik. Ya, pahami dulu, harus dibalik. Jadi sampel, reagen. Kalau dibalik berarti sampelnya 90, reagennya 10. Berarti pengencerannya berapa? 100 per 90. Berarti pengencerannya 10 per 9. Paham nggak? Paham ya. Kalau ini pada darah, karena leukositnya kan banyak, jadi sampelnya harus lebih sedikit. Kalau yang pleura, leukositnya lebih sedikit, jadi sampelnya harus lebih Banyak. Kalau ini kita perlakukan sama dengan darah, dikhawatirkan leukositnya tidak ditemukan. Sehingga pengencerannya bukan 10 kali, tapi 10 per 9. Ini diingatin, biasanya UKOM akan keluar berapa pengenceran untuk pemeriksaan transudat, eksudat, dan cairan otak. Ya. Sekarang saya tanya, kalau 90 mikron ini bisa nggak kalian pipet 90 mikron? Ya. Caranya gimana? Jadinya kalau nggak bisa. Pipetnya pakai apa? Pipet ukur, pipet volume, atau mikropipet? Mikropipet. Ada nggak mikropipet yang 90? Ada. Jadi gimana caranya? Iya, ngomong aja nggak apa-apa. Ambil dulu 100, baru dibuang 10. Jadi 90. Sudah ya? Paham? Apa? Masih bingung? Bingung nggak? Paham, Bu. Paham ya? Nah, setelah kita mendapatkan pengenceran, kemudian kita masukkan ke dalam apa? Kalau mencari atau menghitung leukosit. Dalam Bilik itu. Ya, sudah nih di bilik itu. Terus sudah dapat selnya. Terus dapat jumlah totalnya leukosit itu, kalian harus memasukkannya ke dalam apa?
Dalam rumus. Dalam rumus. Sekarang rumusnya gimana? Jumlah leukosit. Ada yang masih ingat? Volume bilik dikali jumlah bidang dikali pengenceran dikali jumlah. Ingat gak ini? Enggak. Oke, kita ulang lagi aja dikit ya, kita review ya. Sekarang volume bilik hitung. Bilik hitung bentuknya apa? Persegi. Kalau volume berarti dia bentuknya Kubus. kalau kubus kan nggak ada panjang kali lebar kali tinggi. Kubus kan sama semua, sisi pangkat 3 atau rusuk pangkat 3. Jadi balok. Volume bilik berarti sama dengan volume balok ya. Rumusnya panjang Kali lebar kali tinggi. Ingat. Oke. Sekarang jumlah bidang. Kalau bidang leukosit pada darah, berapa jumlah bidang yang dihitung? 5. 4. Oh, 4. Kotak besar 6 besar. Betul. Oke ya. 1, 2, 3, Oh, iya. 4. Yang di sini bidang Trosit. Tapi kalau di transsudat eksudat 9 bidang yang dibaca. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semuanya. Berarti di sini jumlah bidangnya berapa yang dimasukkan? 9. Cara ngitungnya gimana ya? Pengencerannya tadi berapa? 10 kali 9. 10 per 9 dikali jumlah Sel. Sekarang panjangnya berapa? Panjangnya bilik. Panjang bilik 1 milimeter dikali lebarnya 1 milimeter dikali tingginya 0,1 milimeter dikali 9 dikali 10 per 9 dikali jumlah sel 1 per 0,9 dikali 10 per 9 dikali jumlah sel jadinya 100 per 81 dikali jumlah sel. Agak ribet ya. Nah, ingatin yang ininya aja deh. Sama pengencerannya ini. Dalam. Kan itu kan dihitung semuanya itu 9. Nah, tapi kalau yang saya lihat ya Bu, itu tuh cuma ada yang di pinggir-pinggir aja kotak-kotaknya tuh. Terus yang sisa itu gimana Bu ngitungnya? Di pinggir-pinggir mana? Bisa lihat yang di situ tuh 1, 3, 9 sama 7. Nah, Terus yang sisa itu menurut saya kayak Ada. ada kotak-kotaknya gitu loh Bu. ada. Nanti kita lihat di perbesaran 10. Hitungnya di perbesaran. Nah, saya ambilkan di sini. Segmen ini untuk melihat adanya peradangan. Ya. Kalau segmennya tinggi, limfositnya rendah, berarti arahnya dia ke eksudat. Tadi kan dibilang tuh kalau eksudat kan karena hasil dari peradangan atau infeksi. Jadi dari jenisnya ini, kalau segmennya lebih besar atau lebih tinggi, berarti dia masuknya di eksudat. Caranya menghitung jenis sama kayak darah. Jadi kalian harus membuat apa? Tabel. Hapus tipis. Ya, jadi nanti cairan cairannya ditaruh di sini, 1 atau 2 tetes baru dibuat hapusan. Dikeringkan, kemudian difiksasi dengan metanol 5 menit dan dicat dengan gimsal selama 15 sampai 20 menit. Dibaca di perbesaran 100 kali dengan jumlah sel 100 sel. Jadi nanti dari 100 sel ini berapa persen limfosit, berapa persen sel. Cukup 2 itu aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi banyak juga ya. Sampai di sini paham yang transsudat eksudat? Bu. Kita lanjut ke cairan otak.
CS atau cairan otak. Sama secara makroskopis. Apa yang makros? Warna, terus bekuan, apa lagi? Kejernihan. Saya juga harus baca kitab ini. Kejernihan, pH sama BJ. Ya. Nanti tambahannya adalah protein dan glukosa. Sama, pakai cari celup juga. Jadi nanti sekali kalian memeriksa dapat 4 hasil. Nah, ringkas kan? Nggak ribet. Kemudian yang kedua, kimiawi. Ada namanya tes none apel. Jadi nanti ini tabung reaksi nih. Diisi berapa mili? Nona apelnya dulu. Reagennya berapa mili? 1 mili nona apel ditambah 0,5 mili LCS cairan otak. Tapi pada saat penambahan 0,5 mili ini itu harus lewat dinding tabung. Ya, nanti lewat dinding tabung. Nggak boleh kalian langsung jelujurkan langsung masuk di tengah-tengah seperti ini. Jadi harus dilewatkan dinding tabung. Kemudian ditunggu selama 3 menit. Setelah itu kalian lihat. Kalau positif berarti dia ada 2 lapisan. Di sini nanti ada 2 lapisan. Ya, kalau positif akan terdapat 2 lapisan. Tapi kalau negatif tidak akan terbentuk 2 lapisan. Oke. Kemudian yang kedua tes mandi. Berapa mili reagennya? 1 mili reagen pandi ditambah 1 tetes LCS, kemudian diapakan? Dilihat kekeruhan. Jadi nanti ini dihomogenkan, baru dilihat kekeruhan. Kalau dianya keruh berarti tes pandinya positif. Kalau dia tidak keruh atau tetap jernih berarti tes pandinya negatif. Dan yang kimiawi sampai di sini. Nah, yang mikroskopis sama kayak transudat eksudat. Jadi nggak perlu lagi saya jelaskan ya, sama aja. Cuman yang LCS dia tetap menggunakan truk. Jadi kalau darah sama cairan otak pakai truk, kalau pleura, transudat eksudat pakai NaCl. Nanti yang hitung jenis kalian lihat. Kalau segmennya yang meningkat berarti ada inflamasi. Kalau limfositnya yang meningkat, kalau segmen meningkat, limfositnya menurun, berarti ada infeksi. Tapi kalau segmennya menurun, limfositnya meningkat, berarti ini udah masa penyembuhan atau tidak ada infeksi atau peradangan. Itu aja. Jadi mainnya hanya di mononuklear sama polinuklear, limfosit dan segmen. Nah, sekarang di meja kalian itu masing-masing sudah ada sampelnya. Jadi tabung reaksi yang panjang yang ada skalanya itu cairan pleura. Yang di tabung kecil yang ini cairan otak atau LCS. Feses silahkan nanti diambil di wastafel yang sebelah sana karena cuma ada 1 sampel aja ya. Nah, masing-masing mengerjakan 1 sampai 20, kelompok 1 sampai kelompok 4 di sini, kelompok 5 sampai 8 di lab hema. Dibagi 2. Reagen masing-masing sudah ada juga. Jadi nanti tinggal kalian prepare saja. Oke, kita kerjakan. Sekarang jangan lupa pakai handscoon karena ini sampel klinis.